Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak berkurang suatu apapun. Nah, kali ini kita sudah minggu ketiga ya belajar online. Dan barangkali banyak kali tugas kalian dari guru-guru yang lain. Oleh karena itu, untuk minggu kali ini kita akan belajar sama daring online tapi melalui video. Jadi di akhir nanti pelajaran ini, kalian juga harus buat video. Yaitu cara menjelaskan bagaimana rumus kimia itu. Atau kita akan belajar tentang menulis rumus kimia. Jadi setelah nanti pelajaran ini kalian boleh tanya, dan nextnya selanjutnya kalian bakal buat video yang menjelaskan bagaimana rumus kimia. Stay tune. Oke, sekarang kita akan bahas tentang penulisan rumus kimia berdasarkan konsep valensi. Minggu lalu itu kita sudah bahas, atau kalian pasti sudah baca apa itu valensi dan macam-macam dari valensi. Untuk mengingatkan kembali, macam-macam valensi itu ada valensi yang positif. Ini ya, positif yang di atas itu disebut dengan valensi ion elektropositif. Sedangkan kalau yang negatif itu adalah valensi ion elektronegatif. Nah, sekarang untuk menentukan rumus kimia, itu tadi yang pertama pemahaman valensi. Yang kedua, kita harus tahu namanya. Nah, yang ketiga, kita harus tahu berapa valensi yang dimiliki unsur tersebut. Nah, jadi langkah-langkahnya ketika kita ingin menulis rumus kimia, perhatikan ya. Misalnya nih, kalsium klorida. Nah, namanya itu kalsium klorida. Jadi kita cari dulu kalsium itu apa ya nama unsur kalsium. Nah, coba kita cari di sini. Ada nggak kalsium? Ya, kalsium itu ada di nomor 2, urutan nomor 2, valensi positif 2. Berarti kalsium itu lambangnya Ca2 positif. Ingat kembali, lambangnya Ca2 positif. Nah, kemudian klorida. Klorida itu ada di golongan 7A. Berapa valensinya? Ini dia ya. Cl negatif 1. Nah, ini langkah pertamanya ya, kita tentukan unsur beserta valensinya. Kemudian yang kedua itu, kita letakkan unsurnya itu di bawah, Ca, Cl, kemudian valensinya itu di atas. Ini valensinya berapa? 2, kita letakkan di atas. Ini valensi si Cl berapa? Lihat aja yang di atas. 1 ya, 1. Ini langkah yang kedua. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita roker penempatannya. Jadi ini kan milik si Ca, ini milik si Cl. Sekarang karena dia sudah menjadi gabungan, jadi kita roker. Yang Ca jadi 1, yang Cl jadi 2. Dan pindahnya itu ada di samping unsur. Nah, jadi kita lanjut ya. Tadi setelah kita tahu valensinya itu di roker, maka kita tulis hasilnya, yaitu Ca berapa? 1 kan? Di samping si Ca ini 1. Kemudian si Cl ini berapa? 2. Nah, inilah rumus dari kalsium klorida. Mudah kan? Bahasaan dari si radikal. Radikal itu apa artinya? Radikal itu adalah elektron valensi positif atau negatif yang punya 2 unsur atau lebih. Contohnya apa? Contohnya ini. Kalau yang 1 itu biasanya ion elektronegatif atau ion elektropositif. Nih, 1. Ya, ini nih, ini 1. Tapi kalau dia udah 2 atau lebih dari 2, itu namanya radikal. Contohnya ini. Susah itu yang kedua, misalnya kita contohkan ya, aluminium sulfat. Aluminium apa? Langkah yang pertama ingat, tentukan namanya dan valensinya. Aluminium tuh Al. Berapa elektron valensinya atau valensinya? 3 positif. Nah, sulfat, kalian harus bisa membedakan antara sulfat, sulfit, dan sulfida. Sulfat itu apa simbolnya? SO4 2 negatif. Jadi kita buat di sini ya, SO4 2 negatif. Nah, setelah itu yang kedua, langkah kedua adalah kita pisahkan unsurnya berdasarkan valensinya ya kan? Unsurnya di bawah, valensinya di atas. Unsurnya di bawah, valensinya di atas. Boleh pakai positif, boleh pakai negatif, boleh juga enggak ya. Baru yang ketiga, kemudian kita silangkan. Yang ini tadinya punya SO4 jadi milik si Al. Yang ininya tadi milik si Al pindah ke SO4. Nah, yang perlu kalian pahami, kalau ada 2 atau unsur atau 1 unsur lebih itu namanya radikal. Nah, perhatikan kalau yang untuk radikal itu jadinya Al, ini 2 kan, letak di sampingnya. Kemudian kita buka kurungkan karena dia lebih dari 1 unsurnya, milik si 3. Nah, inilah dia rumus kimianya. Kalau misalnya kurang ngerti, boleh ditanya ya, langsung ditanya juga boleh. Jadi untuk sesi terakhir, kalian buat video, kalian tag video berdasarkan langkah-langkahnya, terserah senyawanya apa, yang penting jangan dari buku. Ini kan senyawa ini udah ada nama-namanya ya, udah ada rumusnya, jadi udah ada langkah-langkahnya juga. Jadi jangan diambil dari buku ini, kalian boleh pilih, terserah kalian namanya apa, kalian boleh cari di internet juga namanya boleh. Yang penting kalian tag video dan harus dikumpul sebelum hari Minggu. Oke, terima kasih, semoga kalian paham dan kalian ngerti.